Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Ahmad Tarmizi Zakir, SPD, guru UPT SMP Negeri 1 Basa Ampe Baletapan. Pada kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 9 semester 1 bab 2, yaitu dampak negatif dari globalisasi. Oke, sebelumnya kita telah masuk membahas tentang globalisasi. Sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif dari globalisasi. Kita ketahui sebelumnya bahwa globalisasi itulah perubahan seluruh aspek geografis. Baiklah, karena banyaknya materi tentang dampak negatif globalisasi, pertemuan kali ini kita akan membahas dampak negatif dari globalisasi. Itu ada 7. Jadi dampak negatif dari globalisasi untuk materi saat ini kita bahas 3 saja. Jadi untuk selebihnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita bahas tentang 3 saja, yaitu westernisasi, yang kedua demoralisasi, yang ketiga kesenjangan sosial ekonomi. Jadi dari 7 dampak negatif daripada globalisasi, untuk pertemuan kali ini kita bahas 3 saja. Dari ketiga tersebut itu adalah pengaruh dampak dari globalisasi. Jadi globalisasi itu memberikan dampak positif maupun negatif. Baiklah, sekarang kita masuk westernisasi. Yang pertama itu westernisasi. Apa itu westernisasi? Yaitu suatu perbuatan seseorang, suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan rasa nasionalisme, dengan meniru gaya hidup dengan aktivitas kebarat-baratan. Nah, ini dapat kita lihat, gaya hidup kebarat-baratan dengan cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Gaya hidup bermewah-mewahan, pergi ke klub malam, dugem adalah itu contoh beberapa westernisasi. Setelah itu kita lihat apa faktor penyebab daripada westernisasi tersebut. Jadi westernisasi itu ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek, ilmu pengetahuan. Teknologi kurang dikuasai. Yang kedua, masyarakatnya bersifat konsumtif, suka barang impor, cinta terhadap produk dari luar. Itu yang kedua. Yang ketiga, maraknya budaya barat masuk dan bergabung dengan budaya asli. Itu disebut dengan alkulturasi budaya. Itu maraknya budaya barat, alkulturasi budaya. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih budaya. Yang kelima, munculnya pergaulan bebas. Yang keenam yaitu meniru gaya berbusana, rambut, dan gaya hidup kebarat-baratan. Itu yang keenam. Yang selanjutnya dampak positif westernisasi. Yang pertama, dampak positifnya dapat menguasai iptek. Yang kedua, terjadinya alkulturasi budaya, perubahan terhadap hal-hal baru. Yang ketiga, membantu meningkatkan kemajuan iptek. Yang keempat, penggunaan bahasa lain meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Jadi ada 4 daripada dampak positif westernisasi. Iptek, penguasaan terhadap iptek, itu yang pertama. Terjadinya alkulturasi budaya, perbauran budaya asli dengan budaya dari luar. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan iptek dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan.
Selanjutnya kita lihat dampak negatif westernisasi. Jadi westernisasi tersebut memberikan dampak negatif. Yang pertama, lunturnya jiwa nasionalisme dan jati diri bangsa. Ya. Yang kedua, lunturnya cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Yang ketiga, gaya hidup yang bersifat konsumtif, yang bermewah-mewahan. Yang keempat, mencari sesuatu yang instan, serba cepat, inginnya cepat. Ya. Yang kelima, budaya barat yang liberalisme menimbulkan fotografi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Maksudnya itu adalah pornografi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Jadi dapat kita lihat ada 4 dampak negatif dari westernisasi. Seperti tadi, lunturnya jiwa nasionalisme, jati diri bangsa, hilangnya sifat kebersamaan, gotong royong, cinta tanah air. Nah, itu dampak negatifnya ya. Yang kedua, lunturnya cinta akan bangsa. Yang ketiga, hidup bersifat konsumtif, artinya hidup bersifat bermewah-mewahan, mencari sesuatu yang serba cepat. Ya. Pornografi, pergaulan bebas, narkotika, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kita lihat demoralisasi. Ya. Apa itu demoralisasi? Yang keduanya yaitu memudarnya nilai dan norma sosial pemicu demoralisasi. Jadi demoralisasi itu merupakan menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang, ditunjukkan dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat, seperti tindakan kriminal. Apa itu contohnya? Demoralisasi, akibat demoralisasi itu menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Contohnya korupsi, pergaulan bebas, narkoba, pencurian, perampokan. Itu salah satu contoh terjadinya demoralisasi. Jadi demoralisasi itu dapat kita simpulkan merosotnya nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat karena pengaruh budaya dari luar, nah, yang bersifat liberal atau bebas. Jadi merosotlah nilai-nilai sosial. Itu dari demoralisasi. Yang ketiga disebut kesenjangan. Yang ketiga itu kesenjangan sosial dan ekonomi. Globalisasi yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan, ya, tentu saja akan adanya perbedaan yang mendalam antara satu kelompok dengan kelompok lain, seperti antara kaya dan miskin. Ya, tentu ditandai dengan pola hidupnya. Pola hidup orang kaya dengan orang miskin itu berbeda. Jadi dampak kesenjangan sosial ekonomi itu adalah mengakibatkan angka kriminalitas itu tinggi, kemiskinan menyebar, ya, kemiskinan bertambah banyak, kualitas kesehatan menurun, ya, seperti ditemukannya pemukiman kumuh, ya, rumah-rumah kardus. Ya. Setelah itu upaya yang dilakukan agar kesenjangan sosial itu dapat dikurangi itu dengan cara pendidikan, ya, menciptakan lapangan kerja dengan sistem keadilan, pengawasan mafia hukum, maksudnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pengawasan terhadap korupsi dan sebagainya. Ya, itu kesenjangan sosial di bidang cara menanggulanginya. Selanjutnya sebelum kita akhir materi kita hari ini, dari materi yang disampaikan tadi, tolong kamu Ananda kita buat, ya. Kita beri contoh masing-masing 3. Apa itu westernisasi, apa itu contoh demoralisasi, dan apa itu kesenjangan sosial ekonomi. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses selalu.